Materi ekonomi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari dua suku kata bahasa Yunani. Yang pertama adalah kata oikos, yang artinya adalah rumah tangga. Dan yang kedua adalah nomos, yang artinya adalah aturan. Jadi, secara bahasa, ekonomi itu memiliki arti tentang mengatur rumah tangga, yaitu mengatur tentang kebutuhan barang dan jasa. Dalam mengatur rumah tangga, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama, sementara keinginan adalah segala sesuatu yang tidak harus terpenuhi tapi bisa dicapai dan sifatnya sementara. Nah, itulah bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Bedanya ada dalam jangka waktunya. Kebutuhan rumah tangga pastinya adalah untuk memenuhi barang dan jasa. Tapi kebutuhan manusia dalam rumah tangga itu tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya itu sifatnya terbatas. Maka disinilah muncul yang namanya inti masalah ekonomi, yaitu kelangkaan atau scarcity. Bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengatasi kelangkaan, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu dulu penyebab kelangkaan itu terjadi. Kelangkaan disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah sumber daya yang terbatas, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Misalnya adalah ketika kita membutuhkan beras, tapi sawahnya tidak panen, artinya beras itu menjadi susah didapatkan dan langka. Kalau sumber daya manusia, contohnya, sawah banyak di mana-mana, tapi petaninya tidak ada. Petani adalah yang utama untuk mengolah sawah. Nah, ketika petaninya tidak ada, berarti nanti hasilnya padi itu akan menjadi langka untuk menjadi beras. Yang kedua, penyebabnya adalah bencana alam. Kita ambil contoh bencananya adalah banjir. Ketika banjir bah terjadi, semua habis disapu oleh banjir. Barang-barang pun akhirnya menjadi hilang dan susah untuk didapatkan. Nah, disinilah terjadi kelangkaan atau barang susah untuk didapatkan. Maka dari itu yang terjadi bencana, pasti masyarakatnya membutuhkan bantuan makanan dan minuman. Yang ketiga, jumlah penduduk meningkat. Ketika jumlah penduduk meningkat, tapi jumlah barang dan jasanya tidak bisa memenuhi jumlah penduduk, maka di situ terjadi kelangkaan atau kurangnya barang untuk bisa memenuhi kebutuhan jumlah penduduk. Jadi tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah barang dan jasa. Yang keempat adalah skill keahlian manusia yang terbatas. Seperti tadi misalnya, sawah banyak di mana-mana. Tetapi petani kurang skill atau keahliannya untuk mengolah sawah tersebut. Akhirnya hasil dari sawah tersebut akan menjadi langka dan menjadi susah untuk diproduksi. Maka dari itu harus diberi keahlian-keahlian pelatihan kepada para petani supaya petani bisa mengolah sawah dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan. Nah, itu adalah penyebab kelangkaan. Sebelumnya kita sudah mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan sehingga kebutuhan manusia susah untuk terpenuhi. Kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi? Yang pertama, berdasarkan intensitasnya, ada yang disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua setelah kebutuhan pokok terpenuhi, seperti mobil, motor, handphone, dan juga hal-hal lainnya yang diperlukan. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan tingkat ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier bisa disebut juga dengan kebutuhan mewah atau kebutuhan yang harus terpenuhi sekali-kali oleh manusia. Kebutuhan berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
Kebutuhan jasmani adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi jasmani manusia, seperti pakaian, makanan, dan juga minuman. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi jiwa spiritualnya manusia, seperti beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebutuhan berdasarkan waktunya, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang memang harus dipenuhi saat ini juga. Ada juga kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi tapi sudah direncanakan. Sedangkan kebutuhan tak terduga adalah kebutuhan yang tidak direncanakan sama sekali. Yang keempat, ada kebutuhan berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu, kebutuhan yang harus terpenuhi untuk satu orang, sedangkan kebutuhan kelompok atau umum, kebutuhan yang harus terpenuhi untuk banyak orang. Nah, itu adalah jenis-jenis kebutuhan yang harus kita ketahui. Kita juga perlu memahami tentang jenis-jenis barang dan jasa yang harus kita penuhi dan miliki. Berdasarkan cara memperolehnya, ada yang disebut dengan barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang kita peroleh dengan cara mengorbankan atau mengeluarkan sesuatu. Seperti kita membeli pulsa. Kita butuh pulsa, artinya kita harus mengeluarkan uang untuk bisa memiliki pulsa tersebut. Barang bebas adalah barang yang sama sekali tidak ada pengorbanan atau pengeluaran yang harus kita lakukan untuk memperolehnya. Seperti misalkan udara. Udara kita bebas dapatkan. Dan udara sifatnya gratis, jadi kita tidak perlu bayar. Bayangkan ketika kita harus bayar sekali nafas untuk menghirup udara tersebut. Dan barang ilit adalah barang yang harusnya kita dapatkan tapi berlebihan, seperti misalnya hujan. Ketika hujan, biasanya masyarakat menampung air hujannya dan airnya disimpan sebagai cadangan air ketika nanti akan dibutuhkan. Berdasarkan kegunaannya, ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Barang konsumsi, barang yang digunakan untuk kegiatan konsumsi seperti makan dan minum. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti bahan baku untuk menghasilkan ciptaan barang yang baru. Berdasarkan prosesnya, ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Barang mentah adalah barang yang masih belum diolah dan sifatnya masih alami. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah diolah namun belum bisa digunakan. Sedangkan barang jadi adalah barang yang sudah diolah dan juga sudah bisa digunakan. Barang berdasarkan hubungannya dengan benda lain, ada yang disebut dengan barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang melengkapi barang lain, seperti misalnya ketika kita mempunyai motor, motor itu bisa dipakai dan bisa bergerak kalau ada barang pelengkapnya yaitu bensin untuk bisa menggerakkan motor tersebut. Dan yang kedua ada barang substitusi. Barang substitusi itu barang yang bisa menggantikan barang lain tapi fungsinya sama. Misalkan kita tidak punya ballpoint untuk menulis, kita masih punya pensil yang menggantikan ballpoint yang fungsinya sama sebagai alat tulis. Barang berdasarkan jaminannya ada barang bergerak dan ada barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang bisa berpindah tempat seperti meja, kursi, mobil, motor, dan lain sebagainya yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan barang tetap adalah barang yang tidak bisa berpindah tempat sama sekali, seperti misalkan tanah atau gedung. Nah, itu adalah jenis-jenis barang dan jasa yang harus kita ketahui. Barang dan jasa yang sudah kita ketahui sebelumnya juga memiliki kegunaannya berdasarkan 4 hal. Ada kegunaan berdasarkan bentuk atau form utility. Jadi barang itu akan berguna ketika dia bisa berubah bentuk atau ketika bentuknya sudah berubah. Misalkan, pohon itu tidak akan ada gunanya kalau belum dirubah menjadi kayu dan dirubah lagi menjadi alat-alat furniture seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Barang juga akan berguna ketika dia memiliki tempat atau sesuai dengan tempatnya. Pasir di pantai tidak ada gunanya sama sekali, tapi ketika pasir itu diolah menjadi bahan baku bangunan, bisa digunakan untuk menjadi bahan baku pembuatan gedung dan rumah. Yang ketiga, kegunaan barang dan jasa berdasarkan waktunya atau time utility. Jadi,
Barang itu akan berguna sesuai dengan waktunya, seperti misalkan ketika kita masih SD, barang yang kita gunakan adalah kebutuhan untuk anak SD, tidak mungkin menggunakan kebutuhan orang dewasa. Begitupun sebaliknya, ketika sudah dewasa, kita tidak mungkin menggunakan lagi barang-barang untuk anak kecil. Yang keempat, ownership utility atau barang berguna karena ada kepemilikan. Misalnya adalah kita membutuhkan pulsa. Pulsa itu akan dapat kita miliki ketika kita sudah membayar pulsa tersebut. Nah, itu adalah kegunaan barang dan jasa yang harus kita ketahui berdasarkan bentuknya, tempatnya, waktunya, dan kepemilikannya. Nah, kita sudah tahu bahwa kita harus memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Namun, di situ ada suatu masalah. Ketika kebutuhan tidak terbatas tapi barang dan jasanya terbatas, maka terjadilah kelangkaan, sehingga harus diatasi. Namun sebelum mengatasi hal itu, kita harus tahu dulu motif ekonomi kita dalam pemenuhan kebutuhan. Motif ekonomi adalah dorongan atau hasrat pada sesuatu yang ingin kita penuhi. Misalkan, kita memiliki rasa lapar dan haus, artinya kita harus bisa makan dan juga bisa minum. Tapi, makan dan minuman yang nanti akan kita konsumsi itu harus berdasarkan prinsip ekonomi. Ada dasar pemikirannya secara ekonomi. Makanan dan minuman itu sifatnya harus hemat, harus efektif dan efisien, dan juga harus rasional. Makanan dan minuman itu yang akan kita konsumsi harus hemat atau walaupun murah, yang penting bisa menghilangkan rasa lapar dan haus kita. Dan juga makanan dan minuman yang akan kita konsumsi itu, cara pembuatannya harus efektif dan efisien, hemat waktu dan juga hemat biaya. Dan juga makanan dan minuman itu harus rasional, benar-benar bahan atau barang yang bisa dimakan dan juga bisa diminum. Setelah kita memiliki prinsip itu, dan kita sudah mengetahui motif kita apa, maka selanjutnya kita melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Kita belilah makanan atau kita membuat makanan tersebut yang hemat, efektif dan efisien juga yang rasional. Dalam melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, pasti ada suatu kondisi barang itu akan susah didapatkan atau susah untuk ditemukan, atau yang disebut dengan kelangkaan tadi. Maka kita harus melakukan tindakan ekonomi dalam mengatasi kelangkaan tersebut dengan cara yang pertama adalah menentukan pilihan. Jadi mencatat beberapa alternatif pilihan yang kita butuhkan, dan juga dengan menyusun skala prioritas, yaitu mengurutkan pilihan kebutuhan kita yang paling utama berdasarkan pendapatan, status, lingkungan, kesempatan, tempat, waktu, dan harga juga kualitas pilihan barang yang akan kita konsumsi. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran yang kita miliki, lalu mengidentifikasi pemasukan kita berasal dari mana saja, dan juga mengidentifikasi pengeluaran kita akan dilakukan untuk apa saja, sehingga kita bisa menyusun anggaran dan juga membuat tabungan. Dari ketiga hal di atas, pastilah kita membutuhkan yang namanya biaya, yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan kita penuhi. Ada dua jenis biaya-biaya yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu biaya yang langsung kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada biaya implisit atau biaya peluang, yaitu biaya yang terlewatkan karena kita memilih alternatif pilihan yang menurut kita itu adalah pilihan yang terbaik. Kita ambil contoh kasus biaya yang muncul dalam kehidupan. Misalnya, Ani memiliki tabungan sebesar 1 juta rupiah yang sudah dia kumpulkan dan dia simpan selama 1 tahun. Dia berniat membeli sepatu dan tas kesukaannya dengan uang tabungan itu. Namun, dia harus mengikuti kegiatan study tour di sekolahnya ke Bali. Akhirnya, Ani memutuskan untuk menggunakan uang tabungannya sebagai bekal selama study tour di Bali agar tidak membebani kedua orang tuanya. Nah, di mana biaya eksplisit dan implisitnya? 1 juta rupiah untuk sepatu dan tas adalah biaya implisit Ani, karena sejujurnya itu adalah uang atau biaya yang akan dia keluarkan tapi tidak jadi dan dia lewatkan karena dia memilih alternatif lain, yaitu
untuk kegiatan study tour ke Bali. Dan uang 1 juta rupiahnya itu yang benar-benar dia keluarkan adalah biaya eksplisit. Jadi itu bedanya biaya implisit dan biaya eksplisit. Dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan, diperlukan yang namanya ilmu. Seseorang atau tokoh yang menyadari pentingnya ilmu dalam kegiatan ekonomi adalah Adam Smith pada tahun 1776. Menurutnya, ilmu ekonomi itu penting karena itu mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku manusia dalam menentukan pilihan dari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercapai kesejahteraan. Berdasarkan perkembangan zaman, ilmu ekonomi saat ini sudah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara teori, ilmu ekonomi ada 2, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Teori ekonomi makro menjelaskan hubungan sebab akibat perekonomian secara umum, seperti misalnya inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Sedangkan teori ekonomi mikro menjelaskan hubungan sebab akibat perekonomian secara individu, seperti tadi misalkan kita menentukan pendapatan, menentukan kebutuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan fakta ekonomi secara nyata atau yang sebenarnya terjadi, seperti misalkan fakta ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu menerapkan ilmu ekonomi ke dalam perumusan kebijakan sebagai pedoman untuk menangani masalah perekonomian. Nah, itu adalah pembagian ilmu ekonomi. Adapun cabang-cabang ilmu ekonomi yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu ekonomi regional, yaitu ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang perekonomian di suatu wilayah. Misalnya, perekonomian di wilayah Jawa Barat, perekonomian di wilayah Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu ekonomi moneter, yaitu ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang keuangan dan perbankan. Yang ketiga, ilmu ekonomi publik, yaitu ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, dan juga di sini dibahas tentang perpajakan. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian di seluruh dunia. Dan yang kelima adalah ilmu ekonomi sumber daya alam, yaitu ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagaimana cara mengolah sumber daya alam sebagai faktor produksi. Yang keenam adalah ilmu ekonomi syariah, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan syariat dan nilai Islam. Yang ketujuh, ilmu ekonomi industri, yaitu ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang perusahaan-perusahaan, termasuk persaingan-persaingannya. Dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia, yaitu ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Apakah kalian sering mendengar tentang adanya bank syariah? Nah, bank syariah itu menerapkan ekonomi syariah, yaitu menerapkan ilmu ekonomi berdasarkan nilai dan syariat Islam. Tujuan dari adanya ekonomi syariah adalah bahagia dunia akhirat atau falah, melalui tata cara hidup yang baik dan juga terhormat atau halalan thayyiban. Dan sebagai manusia kita harus menyadari bahwa secara Islam, manusia adalah seorang khalifah, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bisa menjaga dan melindungi bumi. Dan ciri-ciri dari ekonomi syariah adalah 1. Kesatuan atau unity. Jadi harus disadari bahwa manusia itu hidup tidak sendiri tapi hidup bersama-sama. Dan juga dalam ekonomi syariah ada keseimbangan atau equality, yaitu bahwa hidup ini harus bersifat adil dan juga tidak ada yang namanya kekuasaan yang menindak yang lemah.
Dan juga yang ketiga ada kebebasan, tapi kebebasan di sini tidak artinya sewenang-wenang, harus berdasarkan nilai syariat Islam. Dan tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Makanya ada yang namanya zakat. Prinsip ekonomi syariah yang pertama pasti taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa sumber daya yang ada di bumi itu adalah amanah atau titipan dari Allah. Dan juga yang ketiga, prinsipnya ada zakat sesuai nasabnya. Dan pasti prinsip yang keempat, tidak ada riba. Prinsip yang kelima adalah kepemilikan pribadi pada batas tertentu. Artinya, tidak semua yang kita miliki itu akan menjadi milik kita selamanya. Suatu saat akan hilang dan akan berpindah tempat atau beralih kekuasaan atau beralih kepemilikan. Yang keenam, prinsipnya adalah mengutamakan kerjasama. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Dan prinsip yang ketujuh adalah kekayaan yang kita miliki itu bukan pribadi milik kita. Karena ingat, sumber daya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya amanah, jadi kekayaan itu tidak bisa diakui secara pribadi. Dan yang kedelapan, prinsipnya adalah untuk kepentingan umum. Jadi ekonomi syariah ini dilaksanakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Semuanya ini tujuannya adalah atau yang ingin dicapai oleh kegiatan ekonomi syariah adalah tentang kemaslahatan umat atau kesejahteraan bersama berdasarkan nilai dan syariat Islam. Nah, sekian materi kali ini tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi yang sedang mempelajarinya dan salam oikos nomos.